Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia dari S1 PJJ Manajemen Unsia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi analitik dan transformasi data keputusan strategis perusahaan. Jadi ada 3 penyebab utama data ERP belum optimal. Yang pertama itu adalah fragmentasi data. Data penjualan, stok, dan pelanggan itu terisolasi dalam modul terpisah. Jadi manajemen hanya memperoleh gambaran parsial yang menyebabkan keputusan itu lambat dan juga tidak sinkron. Kemudian fokus operasionalnya. Jadi ERP ini dirancang mendasar untuk pencatatan transaksi harian seperti penjualan dan juga stok, bukan analitik prediktif gitu, sehingga tanpa fitur tren perusahaan ini sulit merumuskan strategi jangka panjangnya. Kemudian yang ketiga itu literasi data rendah. Jadi manajemen ini masih dominan mengandalkan intuisi atau pengalaman pribadi, sehingga laporan dan dashboard ini tidak terinterpretasi maksimal karena keterbatasan kapabilitas analitis. Kemudian siklus business intelligence. Yang pertama, data sourcing. Jadi mengumpulkan data mentah dari ERP, POS, CRM, dan media sosial untuk memperoleh konsolidasi informasi menyeluruh. Kemudian yang kedua itu ETL, extract, transform, dan load, ekstraksi, pembersihan duplikasi, dan penyelarasan format data, misalnya kode produk, supaya bebas dari data kotor. Kemudian yang ketiga itu data warehouse, penyimpanan terpusat terintegrasi untuk analisis historis, pola penjualan lintas waktu, dan juga tren cabang. Dan yang keempat ada online analytical processing atau OLAP. Jadi analisis multidimensi ini dengan kemampuan drill down atau detail mendalam dan roll up atau ringkasan eksekutifnya. Kemudian yang kelima ada dashboard dan reporting. Jadi sajian visual interaktif dan indikator KPI real time untuk mempermudah pemahaman tanpa tabel rumit. Dan yang keenam data driven decision, pengambilan keputusan strategis berbasis fakta mutakhir, jadi alokasi stok, penetapan harga, dan promosi loyalitas. Nah, arsitektur solusi bisnis intelligence-nya, jadi arsitektur yang sesuai itu menggunakan data warehouse sebagai pusat integrasi, kemudian bisa menggunakan ETL tools untuk ekstraksi dari ERP, CRM, dan POS, dan OLAP cubes untuk analisis multidimensinya, dan juga dashboard interaktif misalnya Power BI atau Tableau untuk manajemen. Dan detail alur integrasi data atau proses ETL itu yang pertama ada ekstrak. Jadi menarik data mentah dari berbagai database terpisah seperti CRM, line of business, dan ERP secara konsisten. Kemudian transform, proses pembersihan, konsolidasi, pemetaan atau mapping, dan validasi aturan bisnis agar format data seragam. Dan yang ketiga download. Jadi memasukkan data yang telah bersih dan valid ke dalam repositori utama data warehouse secara terjadwal. Dan KPI atau Key Performance Indicator yang relevan itu yang pertama sales growth rate. Jadi persentase kenaikan atau penurunan penjualan periode tertentu seperti kuartal atau tahunan. Kemudian menggunakan customer retention rate. Jadi rasio pelanggan yang berbelanja kembali setelah periode transaksi awal. Dan yang ketiga ada average basket size. Jadi rata-rata jumlah item atau nilai transaksi nominal dalam sekali pembelian. Kemudian net promote score atau NPS, tingkat kepuasan dan kesediaan pelanggan merekomendasikan brand atau promoters detractors. Dan ini visualisasinya dalam dashboard. Jadi line chart ini untuk trend sales growth rate per kuartal. Kemudian pie chart atau bar chart ini untuk customer retention rate per segmen pelanggan. Dan gauge chart untuk NPS menunjukkan skor dalam kategori buruk, cukup, dan juga baik. Dan histogram atau bar chart untuk average basket size membandingkan antar cabang atau kategori produk. Nah, tantangan implementasi dan strategi mitigasinya yang pertama itu adalah change management. Jadi tantangannya itu resistensi karyawan akibat kekhawatiran perubahan cara kerja baku, dan mitigasinya itu dengan sosialisasi manfaat sistem sejak awal, keterlibatan aktif karyawan, dan pelatihan penggunaan bertahap. Kemudian yang kedua itu literasi data. Jadi tantangannya itu kesulitan pengambil keputusan menginterpretasikan insight data. Mitigasinya itu dengan workshop interpretasi dashboard, pelatihan data storytelling, dan simulasi kasus berbasis data.
Kemudian yang ketiga itu ada budaya organisasi. Jadi tantangannya itu adalah dominasi budaya keputusasaan berbasis intuisi, gut feeling. Mitigasinya itu dengan dorongan budaya data driven melalui sistem insentif atau reward untuk keputusan terbukti sukses berbasis data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.